Seharusnya bagaimana sih santri ini? Saya yakin ya kalau ada orang yang masih menjadikan aliran ataupun SARA menjadi sebuah jualan politik, Ya. saya yakin itu bukan dari kalangan pesantren, Mbak. Jumpa lagi di Ngompol, ngomongin politik jpnn.com bersama saya Tika Biantoro. Seperti biasa, Ngompol jpnn.com akan ngomongin politik lebih luas dengan salah satu tokoh politik tanah air. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol banyak tentang isu-isu tanah air bersama salah satu staf khusus presiden, yakni Aminuddin Ma'ruf. Aminuddin Ma'ruf ditugaskan khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa juga para santri di tanah air. Seperti apa lika-liku perjalanan kerjanya di lapangan? Saat ini saya sudah bersama staf sus Presiden Joko Widodo, Aminuddin Ma'ruf. Beliau ini adalah mantan aktivis yang kemudian ditunjuk sebagai staf sus Jokowi. Halo, selamat siang Mas Amin. Ya, selamat siang, Mbak. Mas Amin, terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk kami bisa ngobrol banyak tentang politik tanah air ya. Saya lihat sering jalan-jalan keluar kota ini, terakhir kali ini penugasan dari Jokowi apa gimana? Ya, memang tugas dari Presiden kepada saya salah satunya itu ya, menyapa, berkomunikasi intens dengan kelompok-kelompok strategis yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada saya. Ya. Gitu. Terakhir kali kunjungan kerja kemana, Mas Amin? Hari Kamis sampai Sabtu kemarin, alhamdulillah saya selesai dari Kalimantan Barat, Pontianak. Itu kegiatannya boleh diceritakan sedikit di sana? Ada beberapa agenda ya, salah satunya ke Universitas Tanjung Pura untuk memastikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang menjadi salah satu visi utama dari pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang pengembangan sumber daya manusia itu berjalan dengan baik. Penerimanya juga kita pastikan memang orang-orang yang berhak dan mewujudkan kampus institusi pendidikan tinggi menjadi institusi pendidikan yang inklusif dan memastikan bahwa pesannya Bapak Presiden terlaksana dengan baik di lapangan, yaitu Pak Jokowi tidak ingin ada anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena faktor biaya. Oke. Gitu. Oke, ini Mas Amin ini kan masih muda, penuh semangat seperti itu ya. Seperti kita ketahui, Mas Aminuddin Ma'ruf ini adalah Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII periode 2014-2016 ya, Mas Amin ya. Betul. Bisa disebut juga sebagai aktivis kemudian diangkat menjadi seorang staf khusus presiden. Ini gimana ceritanya waktu itu? Ya nggak gimana-gimana. Ya ceritanya mengalir aja ya. Mengalir dari mulai menjadi ketua umum PBPMI juga bukan sesuatu hal yang saya rencanakan jauh-jauh hari begitu. Terpilih di Kongres Jambi pun orang juga tidak ada yang menyangka saya yang terpilih. Ya, dengan proses yang begitu singkat dan setelah menjadi ketua umum PBPMI juga menjalankan organisasi seperti biasa, tidak ada bayangan untuk bisa mendampingi orang nomor satu di Indonesia dalam hal tugas keseharian memimpin sebuah negara begitu ya. Pasca selesai jadi di PBPMI memang hubungan saya cukup ya bisa dikatakan cukup intens ya dengan Bapak Presiden. Bahkan masih waktu jadi ketua umum PMI juga beberapa kali saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan beliau dan beberapa kali juga Bapak Presiden juga hadir di acara-acara yang PBPMI selenggarakan gitu. Dan hubungan itu berlanjut selesai saya di PBPMI dan bisa
apa ya, saya mau bilang alhamdulillah atau apa, dengan penuh surprise 1 tahun yang lalu diminta untuk menjadi salah satu staf khususnya gitu. Waktu itu seperti bayangannya seperti apa, ditunjuk presiden langsung menjadi staf khususnya, padahal sebagai seorang aktivis kan sering mengkritik pemerintah, kebijakan seperti itu, bahkan menyuarakan suara rakyat yang mungkin belum diserap oleh Jokowi atau pemerintah seperti itu. Ya itu malah jadi modal saya dong. Modal saya untuk tidak menjadi yes boss. Jadi pada saat-saat tertentu juga saya juga memberikan sebuah input yang memang itu real yang saya dapatkan di lapangan. Jadi kan bahwa presiden juga butuh pandangan-pandangan yang objektif. Kalau semuanya yes boss, nanti Pak Jokowi tidak punya second opinion untuk mengambil kebijakan. Gitu ya. Situasi 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang ini kan berbeda. Saat ini kan kita dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan ketat seperti yang kita lakukan tadi. Kita selalu memakai masker dan juga menjaga jarak seperti itu. Apa peran strategis yang harus diambil santri di tengah pandemi dan situasi serba sulit seperti sekarang ini? Pada dasarnya sama saja ya, sama saja. Cuma tinggal pola kehidupan saja yang berbeda. Kalau selama ini mungkin santri agak jarang bersentuhan dengan dunia teknologi, dan hari ini kebanyakan pesantren sudah menerapkan pembelajaran yang pendekatan dengan menggunakan teknologi. Dan saya pikir santri, para kiai juga sangat adaptif terhadap itu. Tantangannya hanya di situ saja sebenarnya. Yang lainnya tidak ada yang berubah. Para santri tetap menjalankan pembelajaran yang seperti biasa. Paling-paling kalau dulu misalkan pesantren A bisa menerima santri tahun ajaran baru itu misalkan 1.000, hari ini ada beberapa pesantren yang mengurangi hampir 60-50% dari yang harus diterima, itu begitu ya. Jadi kan mendapat tugas dari Jokowi untuk menyerap semua aspirasi masyarakat dari pesantren dan juga mahasiswa ya waktu itu. Dalam 1 tahun bertugas ini, apa yang sudah berapa kali keliling ke pesantren? Ada berapa pesantren yang Mas Amin kunjungin? Kalau berapa pesantrennya saya lupa juga ya. Yang pasti kira-kira mungkin puluhan, ratusan berapa ya? Karena kita bekerja efektif itu kan mulai Desember ya. Desember tahun 2020, baru bekerja selama kurang lebih 2 bulan. Terus kemudian kita ada COVID ya, yang itu juga harus saya akui itu juga memperlambat konsolidasi kita ke daerah-daerah. Dan baru beberapa bulan terakhir ini saja baru saya juga memulai kunjungan ke daerah-daerah itu. Jadi komunikasi intensif langsung itu agak terhambat begitu ya, tapi juga tidak menghilangkan untuk saya berkomunikasi dengan kelompok-kelompok strategis yang ditugaskan kepada saya. Tapi kalau jumlah pesantren yang sudah kita datangi, kayaknya kalau dari berapa ya? Puluhan mungkin? Di 30 sih lebih lah ya. 30 lah ya. Paling jauh di wilayah mana? Kebetulan karena memang awalnya kita bikin mapping daerah untuk kita datangi itu 3 bulan pertama itu saya keliling Jawa, Mbak. Keliling Jawa. Jadi pesantren-pesantren yang saya datangi itu baru di Pulau Jawa dari mulai bulan Desember, Januari, Februari. Dari keliling-keliling yang sudah dilakukan di pesantren di Jawa ya, itu mungkin ada ide atau gagasan apa yang kira-kira akan Mas Amin kasih masukan kepada Presiden? Kalau memberi masukan itu kan kita rutin ya, kita rutin ya. Tidak harus selama berapa lama begitu ya, kita rutin. Oh iya, saya lupa, ada di luar Pulau Jawa itu ada di Lombok ya, di Nusa Tenggara Barat. Saya datang ke sana.
Yang paling krusial yang menjadi catatan kita selama ini, pesantren itu punya PR itu bagaimana pesantren dan pemerintah bersinergi untuk memberdayakan pesantren secara ekonomi. Oke, gimana itu? Bapak Jokowi itu kan presiden dalam pertemuan-pertemuan di berbagai forum, baik presiden datang langsung ke pesantren maupun para pimpinan pesantren bersilaturahim dengan presiden ke istana, selalu menyampaikan bahwa kita ingin pesantren berdaulat secara ekonomi, berdaya secara ekonomi. Tidak hanya untuk kelembagaan pesantrennya, tapi juga bagaimana pesantren bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Oke. Jumlah pesantren ini di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama itu kan sekitar 29.000, Mbak. Oh iya. Dengan jumlah santri kurang lebih 5 juta. 5 juta santri. Menjadi potensi yang sangat potensial untuk didorong menjadi bagian atau agen dari percepatan pembangunan ekonomi nasional. Oke. Kalau kita rata-ratakan misalkan dari jumlah desa sekitar 70 ribuan desa di Indonesia, berarti per 3 desa ada 1 pesantren. Nah, kalau pesantren ini bisa menjadi trigger, bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, saya yakin kantong-kantong kemiskinan yang ada di desa, indeks Gini rasio yang ada di kita hari ini itu bisa lebih cepat diminimalisir untuk mempercepat atau mengurangi angka pengangguran yang ada di desa. Itu juga menurut saya pesantren menjadi potensial untuk dijadikan lokomotif ekonomi di daerah pedesaan. Tapi sejauh ini sudahkah terlihat sektor apa kira-kira yang mungkin sangat potensial dan cepat untuk diberdayakan sehingga membantu perekonomian bangsa dari pesantren ini? Oke, kalau kita lihat dari 29.000 jumlah pesantren di Indonesia, mayoritas itu adanya di desa. Oke. Ya, mayoritas adanya di desa. Dan kalau kita breakdown lagi ke bawah, ekonomi desa itu tidak akan keluar dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Okay. Yang terakhir UKM. Okay. Menurut saya 5 sektor ekonomi ini yang menjadi sektor unggulan untuk pesantren menjadi agen transformasi ekonomi, gitu. Banyak sekali pesantren yang sudah memiliki usaha di bidang ini. Permasalahannya ada di hilirisasinya. Oke. Nah, pemerintah hadir untuk membantu hilirisasi ini. Kalau di hulunya belum, juga kita siapkan, kita dorong untuk pesantren punya lembaga usahanya. Tapi kalau sudah ada lembaga usahanya, pesantren berharap dibantu oleh pemerintah di bidang hilirisasinya. Apa itu hilirisasinya? Dari mulai packaging, kemudian marketing. Ya. Ya. Nah, ini yang harus dibantu. Terus kemudian ini bisa dijawab dengan tren ekonomi yang sekarang, yaitu ekonomi digital. Jadi produk-produk pesantren kemudian bisa distandarisasikan untuk bisa bersaing dengan baik dengan produk-produk dari yang lain, kemudian tinggal disambungkan, diakseskan dengan akses pasar yang baik. Iya. Dari survei dan juga kunjungan kepada banyak pesantren di tanah air seperti itu ya, adakah aspirasi dari Mas Amin yang sudah diberikan masukan kepada Jokowi kemudian menjadi bahan pertimbangan Jokowi untuk menjadi suatu kebijakan? Sudah adakah? Sebenarnya tidak dari mulai staf khusus saja, dari beberapa waktu yang lalu kan saya suka diajak oleh Pak Jokowi keliling-keliling pesantren gitu ya, dan pasca itu selalu ada yang diperbuat oleh Presiden. Tidak butuh waktu yang lama untuk merealisasikan janji seorang Pak Jokowi, yang saya pikir pada saat itu juga apa masukan dari dunia pesantren, apa masukan dari para kiai, kalau itu kemudian keterkaitannya dengan menteri yang mana, pengalaman saya langsung ditelepon pada saat itu juga oleh Pak Presiden.
saya kasih contoh saja, misalkan pesantren ini sangat kompleks masalahnya, Mbak. Karena kompleksitas masalah itu juga itu terdistribusi secara merata kepada satu pesantren dengan pesantren yang lain. Kenapa sangat kompleks? Karena kemampuan pesantren satu dengan kemampuan pesantren yang lain juga sangat variatif. Belum lagi dasar pengajaran atau jenis pondok pesantren dilihat dari metode pembelajarannya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi pada dasarnya overall pesantren punya problem di dasar pada sisi infrastrukturnya. Ya. Banyak sekali kalau kita lihat pesantren-pesantren yang perlu sekali untuk dibantu, misalkan tempat asrama karena ada ribuan santri dengan jumlah fasilitas yang seperti itu, gitu ya. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama menurut saya, tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi dunia usaha, bagi pesantrennya itu sendiri, bagi masyarakat, karena pesantren itu lembaga pendidikan yang keberadaannya jauh lebih awal dibanding republik ini. Jadi pesantren itu punya peran yang sangat luar biasa. Pimpinan-pimpinan pondok pesantrennya, para santrinya punya peran yang luar biasa dalam usaha-usaha memerdekakan Indonesia ini. Jadi menurut saya memang sudah sewajarnya negara hadir untuk memberikan sesuatu walaupun tidak akan lunas hutang itu. Kalau peran pesantren itu sangat vital, bisa dikatakan seperti itu ya bagi Indonesia. Lalu bagaimana peran para santrinya sendiri untuk menyikapi politik yang berbau sara, membawa-bawa nama agama seperti itu? Seharusnya bagaimana sih santri ini? Saya yakin ya, kalau ada orang yang masih menjadikan aliran ataupun sara menjadi sebuah jualan politik, saya yakin itu bukan dari kalangan pesantren, Mbak. Ya, karena ada adagium yang mengatakan semakin baik kamu menjadi muslim, maka akan kamu semakin menjadi baik sebagai warga negara. Didikan pesantren yang inklusif, yang toleran, yang adaptif, itu bertolak belakang dengan politik aliran. Contoh ya, saya kasih contoh saja. Belum ada satupun pelaku teror di Indonesia yang itu dia pernah jadi santri. Jadi kalau wawasan kebangsaan anak-anak santri ini itu sudah 100%, nggak boleh diragukan lagi. Jadi kalau dibelah dadanya santri itu ada bendera Indonesia di dalamnya itu. Nah, apakah cukup di situ? Tidak. Apakah cukup dengan hubbul waton menjadi kekuatan santri? Tidak. Ya. Kita perlu mengembangkan sebagai sebuah prinsip-prinsip yang memang dari dulu sudah ada. Ada prinsip, ada perjuangan taswirul afkar yang belum selesai. Taswirul afkar itu bagaimana mengembangkan sumber daya manusia pesantren, sumber daya manusia muslim itu menjadi lebih baik. Anak-anak pesantren tidak hanya mampu menguasai ilmu agama, tapi menjadi teknokratik yang dibutuhkan oleh pengembangan dunia usaha, pengembangan dunia teknologi, pengembangan dunia pertanian dan lain-lain. Nah, ini yang perlu didorong lebih dalam. Kemudian ada gerakan yang namanya Nahdlatul Tujar, bahwa kegiatan kebangkitan usaha, kebangkitan ekonomi itu juga sebenarnya menjadi gerakan yang sudah jauh dulu dikenal oleh para kiai, Pak, dunia pesantren. Oleh karena itu pesantren itu sangat independen. Dulu pesantren bisa mengatakan tidak kepada kolonial itu karena pesantren itu independen, dia mandiri secara ekonomi, dia mandiri secara politik, dan dia punya ideologi jelas bahwa melawan penjajah itu bagian daripada ibadah.
Oke, Gitu. berarti sekali lagi bisa ditegaskan bahwa tidak ada satupun pelaku teror itu yang berasal dari pesantren. Coba aja nanti Ya. Mbak cek deh. Oke, dan sekali lagi pesantren itu ada sangat independen. Begitu kira-kira ya Mas Amin ya. Oke, kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang isu-isu politik tanah air di segmen kedua. Tetap di Ngompol Ngomongin Politik, cpnn.com.